액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Livia Nurfadilah, NIM 112310639, kelas MA 23C09. Di sini ada definisi. Rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk memutar kinerja perusahaan dalam satu periode. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda, sedangkan keuangan adalah hal apapun yang berkaitan dengan uang dan pengelolaannya. Selanjutnya ada tujuan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, menilai kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, memberikan kesimpulan dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan. Untuk materi pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas juga dapat diartikan sebagai gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada jangka waktu yang telah disepakati. Untuk mendapat hasil rasio likuiditas, pengukuran ini tidak dilakukan hanya sekali atau dua kali, namun berkali-kali pada jangka waktu tertentu, sehingga akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Pertama, rasio lancar. Rasio lancar ini rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek ya. Nih, ya, dapatnya dari sini ya. Nih, jadi aset lancar tadi mana ya? Ini, ya, dibagi kewajiban jangka pendek. Ya, itu untuk mengetahui rasio lancar ya. Nih, ini angkanya ya. Jelas angkanya dekat dari atas tadi ya. Dan ini sumbernya jelas dari laporan keuangan ya anak-anak ya. Aset lancar. Ini adalah kewajiban jangka pendek ya. Nah, di sini rasio lancarnya ketemu 0,87 atau 87% ya. Rasio lancarnya. Nah, artinya di sini adalah ya sama tahun 2021 per 2021 ini ya, aset lancar yang dimiliki perusahaan ya itu hanya mampu mengcover 87% dari total kewajiban lancarnya ya. Jadi nggak semua kewajiban lancarnya itu bisa ke-cover oleh aset lancarnya perusahaan ya. Masih kurang berapa persen tuh? Kurang 13% ya. Atau sederhananya setiap Rp1 aset lancar ya, itu hanya bisa melunasi 0,87 kewajiban lancarnya ya. Oke, itu ya artinya dari 87% atau 0,87 ya. Nah, di sini rasio lancar ini kita untuk melihat ya kemampuan perusahaan ya dari aset-aset yang dibilang liquid ya bisa cepat jadi dikonversi menjadi kas atau dijual itu seberapa besar sih kemampuannya kalau digunakan untuk melunasi hutang jangka pendeknya ya. Nah, di sini jelas ya, kas, sekuritas jangka pendek tambah piutang ya. Nah, di sini kita nggak ada sekuritas jangka pendeknya kalau kita lihat di sini ya. Jadi di sini yang di atas persediaan ini hanya ada kas sama semua piutang anak-anak ya. Piutang usaha sama piutang lain-lain. Cuma ada ini aja. Sekuritas nggak ada dia seperti surat berharga ya dan lain-lain itu nggak ada. Nah ini udah persediaan, berarti ini udah nggak liquid ya. Berarti hanya ini aja yang liquid, yang sangat liquid maksudnya ya, yang cepat ya. Nah jadi kas ditambah piutang ya, ini
menghitungnya di sini ya. Menghitung sekuritas lancarnya ya anak-anak. Kas ya. Ditambah piutang usaha ya. Ditambah piutang lain-lain. Kalau kalian mau lihat langsung dari laporan keuangannya ini ya. Kas ditambah piutang usaha ini ditambah piutang lain-lain. Nah, bawahnya ada persediaan nggak masuk ya. Tuh. Nah, kita mulai di sini nilainya 0,32 atau 32% ya. Artinya apa di sini? Ya jika dia mengandalkan setara kasnya, terus sekuritas jangka pendek sama total piutangnya, ya hanya mengandalkan aset-aset itu, perusahaan itu cuma bisa lunasin 32%-nya aja, ya, dari semua kewajiban jangka pendeknya, ya, atau sederhananya, setiap 1 rupiah aset lancar yang liquid ini, kas, sekuritas jangka pendek dan piutang ini, ya, itu cuma bisa nyelesain 0,32 kewajiban doang, ya, sedikit ya berarti. Materi selanjutnya itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang, seperti produk asuransi jiwa ini, kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas, solvency ratio, atau leverage ratio, kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Pertama, rasio total hutang terhadap total aset ya. Jadi ini sederhana ya. Kita membagi total hutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan total asetnya. Nah, hasilnya 267%. Angka ini dari mana ya? Jelas ya anak-anak ya. Kita ngambil dari atas ini ya. Ini total hutang ya. Bagi dengan total aset ya. Yang jelas angka-angka ini dari mana ya? Dari laporan keuangannya ya. Total aset nih ya, yang dibagi dengan total hutangnya nih, ya, tuh ya anak-anak ya. Nah di sini hasilnya berapa? Hasilnya 67%. Artinya apa 67% ini ya? Jadi sederhananya semua aset yang dimiliki oleh perusahaan ini sumbernya ya 67% dari semua total aset ini asalnya pembiayaannya dari mana? Itu dari hutang. Ya. Mau itu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, intinya dari semua aset yang ada itu 67% pembiayaannya dari hutang. Ya. Berarti 33%-nya barulah berasal dari modal aslinya. Modal investor atau seorang pemegang saham atau berasal dari peningkatan ekuitas yang bersumber dari laba. Ya. Jadi cuma 33%. Ini sumber aset ini. Ya. Jadi gampangnya ini paling banyak kan hutangnya ya. Nah, terus berikutnya rasio total hutang terhadap ekuitas ya. Di sini kita akan melihat hutang ini ya. Hutang yang dimiliki oleh perusahaan ini berapa kali sih dari ekuitasnya. Jadi sumber pembiayaan hutang itu berapa kali dari sumber pembiayaan yang murni berasal dari investor atau pemegang saham dan juga peningkatan yang didapat dari laba. Berapa kalinya hutang ini? Ya. Nah, kalau dari hasil ini 2,05. Ya. Berarti logika sederhananya hutangnya perusahaan itu 2 kali lipat dari ekuitasnya. Ya. Jadi pembiayaan dari modal sama peningkatannya yang berasal dari laba itu ya cuman setengahnya dari hutang.
ya, dari semua kewajibannya. Ya, karena utangnya 2 kali lipat dari ekuitasnya. Yang berarti ekuitas ini cuma setengahnya dari utang. Ya, atau tetap kewajiban ya. Tuh, ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.